bergerak, 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 insya Allah nanti akan berdampak. Punya uang berapa? Saya katakan punya uang 40 juta dari fundraising itu. Penghimpunan yang sudah mati-matian itu baru dapat 40 juta. Sama Pak Marpuji uangnya dibawa ke UMS saja, pulang saya kasih ambulan. Namanya gerakan lazismu 1 miliar. Dan ketika sudah ditetapkan, ya nobat, no if, no reason. Nah ini pesan saya ya, bagi teman-teman di lazismu, kalau sudah jadi ketetapan, komitmen bareng, ya tidak ada tapi, tidak ada jika, tidak ada alasan apapun, gimana caranya harus dicapai, diwujudkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pagi hari ini saya bisa ketemu teman-teman lazismu Sragen untuk berbagi cerita, berbagi pengalaman, inspirasi, bagaimana menggerakkan lembaga filantropi. Saya sekarang di sekretaris PWM Jawa Tengah, dulu memulai aktif di Muhammadiyah, di PDM Sragen sebagai Ketua Lazismu Sragen tahun 2005. Nah, 2005 periode pertama sampai 2010, kemudian 2010 sampai 2015 periode kedua menjadi Ketua Lazismu. Memang memulai lazismu dulu dari nol. Lazismu 2005 itu masih nol dan lazis pertama kali di Sragen. Sebelumnya ada Babel Rujam yang sebetulnya mengelola sama tentang zakat, infak, sedekah di Muhammadiyah. Nah, di nomenklatur terbaru sesuai undang-undang pengelolaan zakat, maka diubah menjadi lazismu, lembaga ambil zakat infak sodakoh Muhammadiyah. Dan saya di kepengurusan pertama, periode pertama. Memulai dari nol, saya juga belum pengalaman mengelola mengenal medan, mengenal lazismu. Saya belajar, membaca, mengamati bagaimana lazismu ini ke depan. Ya, sehingga tahun pertama lebih banyak saya belajar, mendengarkan, dan mengamati dari yang sudah ada. Misalnya di Kendal itu sudah ada lazismu. Nah, di tahun-tahun awal saya kebetulan sekaligus sebagai kepala sekolah di SD Biru Wali Zain. 2004 saya kepala sekolah, sehingga saya berpikir bagaimana membagi waktu antara kepala sekolah dan juga sebagai ketua lazismu yang harus babat alas. Nah, disitulah mulai cerita tentang bagaimana menggerakkan lembaga filantropi. Dan salah satu langkah saya saat itu, saya mengundang penggerak zakat, inspirator zakat, dan inisiator zakat dari Kendal, yaitu Pak Kiai Muslim. Saya undang ke Sragen, saya kumpulkan PCM-PCM, kepala aum, itu di tempat yang sederhana. Saya ingin mendengarkan seperti apa beliau menggerakkan zakat. Dari situlah kemudian banyak inspirasi muncul, bahwa intinya kita harus bergerak, 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 insya Allah nanti akan berdampak. Sisi lain saya terbentur, kesibukan menjadi kepala sekolah, di sekolah pun sekolah rintisan. Yang sekolah baru, SD, itu angkatan pertama 2004, berarti 2005, 2006, ini masih babat alas juga di sekolahan.
dua-duanya perlu konsentrasi fokus, baik di sekolah maupun di Lazismu. Maka saya menginisiasi bagaimana Lazismu bisa bergerak terus, saya di sekolahan juga tetap bisa fokus. Maka kemudian saya berinisiasi 2007-2008 saya menggagas tentang Lazismu perlu kayaknya orang yang fokus ngurusi secara profesional, penuh waktu dan expert. Yang kemudian saya ketemu orang namanya Mas Rizal, ya. Jiwanya filantropi, suka menolong orang. Nah, akhirnya saya ketemu dan saya tawari menjadi ya manajer sekaligus cleaning service, sekaligus marketing, sekaligus pembukuan di Lazismu, yaitu sebagai eksekutif Lazismu, atau saat itu namanya ya pelaksana harian di Lazismu, yang full timer di Lazismu, yaitu Mas Rizal itu mulai 2010. Disitulah saya punya kaki-kaki untuk menggerakkan Lazismu, tidak harus saya eksekusi langsung di lapangan sendirian. Ada tim, walaupun baru 1 orang, ya Mas Rizal itu, yang mengeksekusi ide-ide program yang saya buatkan. Nah, saya berpikir apa ini untuk mengenalkan Lazismu. Pendidikan awal orang menengah ke bawah itu kan apa ya? Kalau dibangun dengan narasi itu masih sulit. Orang menengah ke bawah itu menggerakkan harus dengan visualisasi, dengan program nyata, tidak dengan narasi. Maka saya buat namanya gerakan santunan anak yatim. Santunan anak yatim, dari 1.000 anak yatim meningkat sampai 5.000 anak yatim. Itu sebagai gebrakan awal, menggerakkan orang untuk peduli. Oh, ini ada sebuah lembaga filantropi yang peduli pada anak-anak yang mustadafin, anak-anak yang secara sosial mungkin kurang beruntung. Kita gerakkan dan ternyata respon masyarakat luar biasa dengan santunan anak yatim ini. Nah, walaupun saya yakin ini masih gerakan awal dan sifatnya masih konsumtif, tapi memang untuk gerakan awal perlu simbol-simbol visualisasi tentang apa itu Lazismu. Baru kemudian setelah program anak yatim berjalan sukses, saya ide lagi apa ini secara visual yang bisa menggerakkan orang tetapi lebih produktif. Kalau anak yatim kan sekali, saat itu ya baru sekali santunan selesai. Bagi saya kok kurang produktif. Mengentaskan kemiskinan juga kurang pas kalau hanya sekedar santunan. Maka saya buat namanya, oh ini perlu sebuah visual program yang tervisualisasi, bisa menggerakkan orang dan bisa lebih jangka panjang. Nah, saat itu kemudian inisiatif tentang ambulan gratis. Ya, saat itu mungkin belum seperti sekarang ini yang ambulannya hampir setiap lembaga filantropi bahkan partai politik punya layanan ambulan gratis. Dulu belum ada di Sragen. Kita inisiasi bahwa kita akan menyediakan layanan ambulan gratis bagi siapapun yang membutuhkan. Nah, dan ini saya kira akan bagi saya saat itu di Sragen hal yang menarik. Maka kemudian saya buat poster yang menarik bahwa kita akan melakukan layanan ambulan gratis. Saya kampanyekan di pengajian-pengajian, saya yakinkan, walaupun saat itu kayaknya mustahil ya, uang tidak punya mau beli ambulan.
Apalagi berpikir bagaimana nanti memutar roda ambulan ini biar bisa glinding tiap hari. Mungkin belinya bisa setiap sekali selesai, tetapi belum tentu bisa memutar roda ambulan ini untuk operasional. Jadi saya yakinkan bismillah kita bisa. Alhamdulillah kita target akhir tahun berapa ya, 2010 ya. Di akhir periode pertama itu kita gerakkan, kita akhir tahun 2010 akan membeli ambulan untuk layanan gratis. Dan alhamdulillah saat itu terhimpun bulan Desember itu sekitar 40 juta. Tapi saya kampanyekan terus kita bisa buat ambulan. Sampai kedengar di WMS. Saya teringat saat itu Pak Marpuji mengundang saya, Pak Dodok katanya mau, Mas Dodok katanya mau beli ambulan gratis, punya uang berapa? Saya katakan punya uang 40 juta dari fundraising itu. Penghimpunan yang sudah mati-matian itu baru dapat 40 juta. Sama Pak Marpuji uangnya dibawa ke WMS saja, pulang saya kasih ambulan. Oh, ini saya hanya punya keyakinan kalau kita sungguh-sungguh yakin menggerakkan, insya Allah Allah kasih jalan mudahnya. Uang 40 kita kasihkan WMS, pulang dibawain ambulan L300 itu ambulan pertama di Lazismu Sragen dari WMS ya, yang kita dari para donatur hanya sekitar 40 juta. Dan itulah yang menambah semangat. Ternyata kita dari tidak punya apa-apa bisa mewujudkan. Dan alhamdulillah dengan ambulan itu donatur semakin kuat. Ada amal real yang dilakukan oleh Lazismu, yaitu layanan ambulan gratis. Dan bisa digunakan untuk fundraising untuk operasional ambulan itu. Dan saya minta komitmen Mas Rizal, pokoknya jangan sampai ada pungutan di jalan. Artinya apa? Ya ambulan ini betul-betul gratis. Gitu. Seandainya yang dapat manfaat mau berkontribusi, silahkan, jalurnya berbeda ya, lewat kantor Lazismu. Tidak lewat sopir Lazismu atau sopir ambulan, untuk membedakan bahwa ini betul-betul layanan gratis itu. Nah ini di ambulan gratis selesai, alhamdulillah sukses. Habis itu kita mikir lagi di periode kedua 2000 berapa ya, 10-11 ya. Apa ini kira-kira yang menjadi challenge bagi teman-teman Lazismu yang saat itu Lazismu cabang mulai ada bangkit. Tiap-tiap PCM mulai ada relawan-relawan Lazismu di periode kedua. Saya berpikir tim baru itu kalau tidak ada tantangan ya dia akan flat ya. Tidak, apalagi kebanyakan saat itu anak-anak muda. Kalau tidak ada tantangan itu ya tidak ada ghiroh, tidak ada semangat untuk berjuang. Karena tidak ada sesuatu impian yang mau diwujudkan. Maka kemudian saya kumpulkan relawan-relawan yang siap bergabung di Lazismu. Kita buat namanya Gerakan Lazismu 1 miliar. Ya, dari saat itu ratusan juta penghimpunan mau kita naikkan push 1 miliar. Ini memang banyak orang mengatakan apa mungkin dari ratusan 100 juta itu ambulan aja akhir tahun baru 40 juta bisa naik menjadi 1 miliar. Maka saya buat seragam. Setiap relawan kita buatkan seragam, belakangnya ditulisi besar Gerakan 1 miliar. Zakat 1 miliar. Nah itu untuk menantang bahwa itu sudah menjadi goal, sudah jadi komitmen 2011
11 atau 12 ya, 2012 itu menghimpun zakat 1 miliar. Dan kenapa perlu ditulis itu biar jadi goal campaign yang jelas. Setiap orang bisa membaca, tidak hanya tim relawan Lazismu. Masyarakat umum bisa membaca, oh kita punya komitmen 1 miliar. Kalau tidak sungguh-sungguh kan malu. Sudah mendeklarkan 1 miliar tapi kok tidak sungguh-sungguh dan tidak tercapai. Maka ditulis itu biar jadi kampanye. Selain itu tadi jadi goal campaign, siapapun yang siap bergabung bisa membantu. Nah, dan ketika sudah ditetapkan ya no but, no if, no reason. Nah ini pesan saya ya bagi teman-teman di Lazismu, kalau sudah jadi ketetapan komitmen bareng ya tidak ada tapi, tidak ada jika, tidak ada alasan apapun, gimana caranya harus dicapai, diwujudkan bareng-bareng. Alhamdulillah semuanya bergerak, ya. Semua bergerak, tidak hanya di tingkat PDM tapi tingkat PCM bergerak mewujudkan zakat 1 miliar. Dengan tagline zakat hebat, zakat dahsyat, Lazismu luar biasa. Itu untuk menyemangati bahwa zakat itu akan impact-nya akan luar biasa. Betul, dengan semangat itu alhamdulillah akhir tahun melebihi 1 miliar. Kalau nggak salah saat itu 1,2 miliar. Nah, ini saya kira capaian yang luar biasa. Banyak suka duka. Ya saya kira mencapai dari seratusan juta menjadi 1 miliar lebih ini saya kira tidak datar begitu saja. Banyak ide, banyak gagasan yang saat itu kita buat beberapa hal. Satu misalnya kita buat gerakan masif setiap Car Free Day beberapa kali ya. Kita lakukan kayak demo itu yang bawa poster, bawa mikrofon untuk mengkampanyekan zakat 1 miliar. Mencapai 1 miliar saya kira ini tidak hal yang mudah. Kita buat inisiatif program-program yang memang menantang anak-anak muda, dan kata orang ya marketing itu harus marketeer alias apa? Ya harus edan. Marketeer dan harus memutuskan saraf kemaluan. Maka kita buat contohnya, kita buat kampanye di Car Free Day, bawa poster, bawa mikrofon, toa itu, kampanye di jalan-jalan Car Free Day, bahwa seruan zakat, zakat, zakat. Habis itu kita adakan kampanye masuk pasar bunder. Terus kita pakai poster, pakai leaflet, pakai toa, setiap pedagang kita angkatkan. Ya zakat, zakat gitu. Itu untuk zakat, infak, terus begitu. Dan kita saat itu kita buat brosur leaflet Lazismu tentang gerakan zakat ini masif. Kita hitung berapa kakak di Sragen. Itu kita hitung menurut statistik. Kakaknya berapa, kita cetak brosur sejumlah kakak di Sragen. Harapan kita brosur kita masuk di setiap rumah. Setiap rumah yang ada di Sragen. Menggerakkan PCM, menggerakkan PRM. Setiap rumah kita minta brosur kita masuk. Untuk ini menciptakan daya ledak ya, hentakan marketing Lazismu ya. Dulu mungkin belum, media online belum seperti sekarang ini, masih sangat minim, maka offline-nya yang kita gencarkan. Kita cetak brosur ratusan ribu, habis itu kita edarkan masif menjelang Ramadan.
semua kakak kita harapkan bisa dimasuki brosur Lazismu tentang gerakan zakat, karena salah satu peak season penghimpunan JIS itu ya ketika Ramadan. Maka menjelang Ramadan semua digerakkan untuk masif mengkampanyekan zakat, infak, sedekah di bulan Ramadan. Nah, itulah langkah-langkah sehingga target 1 miliar itu jadi kenyataan. Itu, saya kira itu beberapa inisiatif ya, program, gerakan bagaimana kita menggerakkan kesadaran zakat. Dan alhamdulillah sampai sekarang saya bangga Lazismu Sragen terus bertumbuh dan menjadi lazis yang salah satu lazis terbaik nasional yang terus inovasi. Itu. Dan kuncinya adalah ya inspirasi dan keteladanan dari para leader. Sehebat apapun tim kita, kalau tidak digerakkan oleh leader yang menginspirasi dan bisa menjadi contoh ya sulit, karena semuanya tergantung pimpinan. Nah, pimpinannya itulah penting. Maka saya berharap di Lazismu juga sama, bagaimana pimpinan-pimpinan di Lazismu baik badan pengurus maupun di tataran direksi eksekutif itu bisa memberikan inspirasi yang menggerakkan, bisa memberikan keteladanan yang menggerakkan tim maupun menggerakkan masyarakat. Mulailah bekerja dari yang akhir. Mulailah bekerja dari yang akhir. Artinya mari kita susun mimpi kita di akhir apa yang mau kita selesaikan. Insya Allah aktivitas kita, kegiatan kita jadi terpandu kalau kita punya mimpi yang jelas. Maka ada quote, clarity is power. Kejelasan itu adalah kekuatan. Perjelas tujuan kita, perjelas strategi kita, perjelas di mana posisi kita, tanggung jawab kita, insya Allah akan lebih powerful, hasilnya akan lebih maksimal. Kalau teman-teman Lazismu bahwa ini tidak sekedar bekerja mencari maisha, tapi bagaimana hadir di Lazismu itu betul-betul bahwa ini sebuah perjuangan. Perjuangan menggerakkan, menegakkan syariat Islam yang ketiga, yaitu zakat. Namanya perjuangan menegakkan syariat, maka tidak ada istilah rugi. Seandainya waktu kita, tenaga kita, pikiran kita habis untuk mengurusi ini. Nah, karena nilainya ibadah setiap hembusan nafas kita, setiap keringat kita, kalau tujuan kita, niat kita benar, yaitu menegakkan syariat ini. Masalah efek ekonomi itu nomor 2, yaitu efek saja, tapi luruskan niat bahwa kita jadi pejuang penggerak zakat, menegakkan syariat Islam. Yang ketiga, yang membuat kita, hidup kita seandainya habis, bahkan ketika kita mati di jalan ini pun tidak ada kata ruginya, karena ini adalah fisabilillah. Ya, rekan-rekan Lazismu ini saya kira sekedar berbagi, sharing, inspirasi apa yang saya lakukan, dan saya kira setiap zaman punya cara masing-masing, punya kader masing-masing, maka teruslah berinovasi, teruslah beradaptasi pada perubahan, karena kalau kita tidak melakukan inovasi ya kita akan mati. Kalau kita tidak mau berubah ya kita pasti akan kalah. Kuncinya terus inovasi, beradaptasi, berubah, melihat konteks zaman kita masing-masing. Semoga sukses dan berkah selalu bagi para pejuang Lazismu, diberikan kesehatan, istiqomah, dan keberkahan segalanya.
Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.